Kim menekankan pentingnya mengembangkan dengan cepat teknologi kecerdasan buatan setelah melakukan kunjungan ke kompleks aeronautika serta menyaksikan uji coba mesin roket bahan bakar padat baru. Pemerintah Korea Utara tengah memprioritaskan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam memodernisasi teknologi persenjataan militer negara. Salah satunya ialah dengan membangun kemampuan drone sekaligus memperkuat kapasitas produksi secara massal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI merupakan prioritas utama negara dalam memodernisasi teknologi persenjataan yang semakin canggih. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan membangun kemampuan drone, sekaligus memperluas dan memperkuat kapasitas produksi secara massal. Dilansir oleh kantor berita pusat Korea atau KCNA, Kim menekankan pentingnya mengembangkan dengan cepat teknologi kecerdasan buatan setelah melakukan kunjungan ke kompleks aeronautika serta menyaksikan uji coba mesin roket bahan bakar padat baru yang dirancang untuk rudal balistik antar benua sebagai ekspansi signifikan dari kemampuan nuklir Korut. Berdasarkan data Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, kekuatan militer Korea Utara mencakup rudal balistik dan rudal jelajah bersenjata nuklir, persediaan senjata nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih dalam tahap awal. Nantinya jumlah personel aktif Korea Utara diperkirakan mencapai 1 juta tentara, ditambah lebih dari 7 juta pasukan cadangan dari total populasi sekitar 25,6 juta jiwa. Namun demikian, tingkat perkembangan AI di negara tersebut masih belum jelas. Setelah kelompok analisis independen 38 North melaporkan Korea Utara terlibat dalam penelitian kolaboratif lintas negara mengenai kecerdasan buatan dengan akademisi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan meskipun masih berada di bawah sanksi. Hal ini menunjukkan Korea Utara telah melakukan upaya substansial untuk mengejar ketertinggalan dalam perlombaan artificial intelligence. Berbagai sumber ada Exchange. Di mana unjuk rasa anti korupsi di Manila, Filipina berakhir ricuh. Akibat kericuhan tersebut, lebih dari 200 orang ditahan oleh pihak kepolisian. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadinya bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuhan tersebut, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuhan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa tersebut, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan diri para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, Mayor Philip Ines dari kepolisian melaporkan sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Dukungan terhadap kedaulatan Palestina kian meluas jelang pelaksanaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tekanan pada Israel yang masih terus menggempur wilayah Gaza. Inggris dan Kanada pada hari Minggu kemarin menjadi negara pertama dari kelompok negara-negara G7 yang mengakui negara Palestina. Pengakuan tersebut akan memberi tekanan lebih kepada Israel yang semakin gencar melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Angka tersebut kemudian diikuti Australia dan Portugal. Sementara itu Perancis yang juga anggota G7 diperkirakan akan melakukan hal serupa di tengah memburuknya situasi kemanusiaan dan meningkatnya korban sipil di Gaza. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjelaskan Inggris telah resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan akan melaksanakan manifesto pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat. I state clearly
as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognise Palestinian statehood. Di sisi lain, Jepang yang juga anggota G7 menekankan pentingnya solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina. Namun Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, pada Jumat pekan lalu menyatakan Jepang untuk saat ini belum berencana mengakui negara Palestina. Hingga kini sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat menjelang digelarnya sidang umum PBB di New York. Berbagai sumber, IDX Channel. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di level 3% pada Senin 22 September 2025. Sementara suku bunga acuan pinjaman atau LPR 5 tahun yang menjadi acuan kredit perumahan juga tetap di posisi 3,5%. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di level 3% pada Senin 22 September 2025. Keputusan PBOC ini sekaligus mencerminkan upaya Beijing menjaga stabilitas pembiayaan bagi rumah tangga dan bisnis. Data terbaru menunjukkan suku bunga rata-rata pinjaman bisnis baru pada Agustus berada di kisaran 3,1%, turun 40 basis poin dibanding tahun sebelumnya. Untuk hipotek pribadi baru, suku bunga juga turun ke sekitaran 3,1% atau 25 basis poin lebih rendah. PBOC sebelumnya menahan suku bunga acuan utamanya pekan lalu. Pemerintah China telah berjanji menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar sepanjang 2025, sejalan dengan target mendorong investasi dan konsumsi. Langkah ini diambil di tengah tekanan perlambatan ekonomi domestik dan ketidakpastian global. Adapun kebijakan moneter longgar China juga beriringan dengan langkah The Fed di Amerika Serikat, di mana Bank Sentral Amerika Serikat pekan lalu menurunkan suku bunga 25 basis poin menjadi di kisaran 4 hingga 4,25%, pemangkasan pertama tahun ini. The Fed bahkan memberikan sinyal ada peluang penurunan tambahan pada akhir 2025 seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan di seluruh dunia. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kantor Informasi Dewan Negara, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok, Yin Hejun, mengumumkan bahwa terdapat perantangan 119 perjanjian kerjasama iptek antar pemerintah yang membuatnya bergabung dengan lebih dari 200 organisasi internasional dan mekanisme multilateral. Sejauh ini Tiongkok telah mewujudkan kolaborasi iptek internasional yang ekstensif dan mendalam selama periode rencana 5 tahun ke-14 sejak 2021 hingga 2025. Sementara itu sejumlah program mega sains internasional yang digagas oleh negeri tirai bambu seperti Deep Time Digital Earth berhasil mencatatkan kemajuan yang stabil. Bahkan Tiongkok juga aktif berpartisipasi dalam lebih dari 60 program dan proyek mega sains internasional sebagai upaya percepatan kemajuan inovasi iptek di bawah inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Adapun hingga saat ini Tiongkok telah mendirikan lebih dari 70 laboratorium Sabuk dan Jalur Sutra gabungan dengan hampir 50 negara, serta membentuk 10 platform transfer teknologi internasional yang melayani berbagai kawasan, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Afrika dan Amerika Latin, dengan terus menyumbangkan pengetahuannya demi kemajuan iptek global. Bagi sumber ada